Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinok TV Pratiwi. Di sini saya sebagai anggota kelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok tambahan yang ke-8. Itu Transfer Learning Faster RCNN. Nah, di sini saya sudah menjalankan tadi GPU-nya. Kemudian di sini kita jalankan itu untuk mengecek GPU. Kemudian ini untuk menginstal library-nya, library Torch Metric dan ONNX. Di sini kita tunggu dulu dia menginstal. Nah, di sini sudah. Nah, kemudian di sini kita mendownload atau mendownload dataset. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada dataset sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengcopy dari dataset. Saya mempunyai dataset Skisor. Nah, di sini kita akan mengambil kode dari datasetnya, atau ini kita pakai Jupyternya. Nah, di sini kita copy, lalu kita paste ke fungsi ini. Nah, kita jalankan. Kita tunggu dulu dia mendownload. Nah, di sini sudah berhasil terdownload dataset dari RuboFlow. Kemudian di sini kita mengimport library yang akan kita gunakan. Itu ada library Torch, yaitu library Deep Learning, PyTorch. Kemudian ada library Torch.optim, yaitu modul optimizer PyTorch. Kemudian ada modul transformasi gambar, yaitu Torch Vision Transform. Kemudian ada library data loader, yaitu torch.utils. Ini yaitu. Kemudian ada library faster RCNN. Kemudian ada library untuk mengganti head RCNN-nya itu. Kemudian di sini juga ada fungsi dari Torch Matrix untuk menghitung MAP atau Mean Average Precision-nya. Dan ada juga library OpenCV. Sini kita mengimport dulu. Nah, di sini sudah berhasil mengimport. Kemudian selanjutnya itu kita meng-create PyTorch custom dataset. Nah, di sini ada fungsi kelas custom dataset, itu untuk membuat kelas datasetnya. Kemudian ada fungsi dev initnya, itu merupakan konstruktor kelas yang dijalankan saat kita membuat objek custom datasetnya.
Kemudian ada self root, ini tuh untuk menyimpan path folder sebagai atribut instannya. Kemudian di sini ada load kuku ya, itu dimana dia itu untuk membaca menyimpan path folder sebagai atribut instan, kemudian membaca seluruh file annotation .kuku.js. Kemudian di sini juga dia akan mengubah list gambar menjadi dictionary dengan key sama dengan id. Ini fungsi ini. Kemudian dia juga akan menyimpan seluruh anotasinya dan membuat mapping dari id kategori ke nama kelas. Contohnya itu Skizor. Nah, dia juga akan membuat dictionary dengan list kosong untuk setiap gambar. Kemudian dia juga akan meloop untuk ini for and in, itu untuk mengelup kelompok anotasi per gambar. Nah, setiap bounding boxnya itu akan dimasukkan ke list gambar yang sesuai. Nah, hasilnya itu setiap ID gambar langsung punya daftar semua bounding box yang dimiliki. Nah, di sini kita lihat code-nya. Nah, kemudian di sini ada load, train, dan validation dataset. Nah, di sini ini variabel dataset .location. Ini tuh untuk variabel objek yang akan dikembalikan RoboFlow setelah di-download berhasil. Kemudian atribut location-nya itu berisi path lengkap ke folder tempat dataset disimpan di Google Colab. Kemudian fungsi custom dataset root itu membuat instance custom dataset untuk data training. Kemudian untuk fungsi validnya itu untuk memvalidasi atau folder yang berisi gambar yang terpisah yang kita tidak pernah lihat model saat training. Kemudian digunakan khusus untuk mengukur performa model secara jujur. Kemudian ada batch underscore size. Ini batch size itu jumlah gambar yang diproses sekaligus per iterasi training. Batch size 4 adalah nilai yang aman untuk GPU T4 di Colab. Kemudian nilai lebih besar mempercepat training tapi membutuhkan lebih banyak memori GPU. Ini kita inginkan. Oke. Tidak usah. Kemudian di sini ada set dataset, kelas, label, dan count. Oke, kita lanjut. Di sini kita ke load model PathTrainIt dan ganti height-nya. Nah, di sini ada width-nya itu default, dimana mengunduh dan memuat robobot pre-trained model faster SCNN berarti menggunakan bobot terbaik yang tersedia, dilatih pada dataset kuku dengan 80 kelas. Backbone ResNet-nya itu 50, sudah mengerti. Terus fitur umum gambar seperti tepi, tekstur, dan bentuk dasar. Kemudian ada fungsi model .roy. Ini itu untuk
mengambil jumlah neuron input pada layar klasifikasi terakhir. Kemudian nilainya tuh biasanya 1024 dibutuhkan saat membuat head baru agar dimensi tensor cocok dengan output backbone yang tidak berubah. Nah, di sini juga ada fungsi torch.CUDA, di mana fungsi ini tuh mengecek apakah GPU-nya itu tersedia secara programatik. Nah, jika ada, maka akan menggunakan CUDA atau Graphic Processing Unit. Nah, jika tidak ada, gunakan GPU dengan training GPU biasa ke 10-50 kali. Nah, kemudian di sini juga ada setup optimizer dan metric MAP. Nah, seperti sebelumnya, ini IOU threshold ini tuh untuk menentukan kapan prediksinya dianggap benar dengan bounding box. Dengan ground truth MAP-nya itu ada 0,5, 0,75, dan 0,9. Kemudian ada fungsi p.accuracy, dimana dia itu filter untuk hanya mengambil parameter yang diperlukan dan diupdate saat training. Kemudian parameter dengan accuracy.a_grade itu tidak akan diubah. Ini akan memungkinkan kita membukukan bagian backbone agar hanya head baru yang dilatih. Kemudian di sini ada dev evaluate atau mengevaluasi. Modelnya itu akan dievaluasi dengan menonaktifkan dropout dan mengubah batch norm-nya itu ke mode inference. Kemudian ada format prediction dan target for torch matrix. Nah, di sini kita ke training loop-nya. Nah, di mana di sini model akan melewati seluruh dataset training sebanyak 20 kali, yaitu di sini 6 epoch-nya itu 20. Setiap putaran penuhnya itu disebut satu epoch. Setelah 20 epoch, model sudah melihat setiap gambar 20 kali dalam urutan yang berbeda-beda. Dan di sini ada fungsi model.train, di mana set model kembali ke mode training di awal setiap epoch, kemudian mengaktifkan kembali drop out dan batch norm training mode yang dimatikan saat evaluasi. Wajib dipanggil setelah memanggil model.eval. Ini fungsi untuk forward pass dan ini untuk backward pass-nya. Dan ini fungsi untuk validasi step-nya. Nah, kemudian di sini ada export model ke format ONX format. Nah, seperti yang sebelumnya, di sini ada fungsi torch.onx export, yaitu untuk mengekspor RCNA-nya ke ONX format seperti sebelumnya. Nah, di sini dimana inputannya itu atau variable batch size-nya 0 dan box label scores-nya itu 0. Kemudian di sini ada untuk mendownload training fase RCNA-nya itu ke file kita. Ini kalau collapse. Nah, di sini dia akan langsung ke ke disk kita.
Kemudian dimana fungsi ini file.downloads itu akan mendownload di browser dan mengirimkan file modul .onx dari server Collect ke komputer lokal kita. Nah, file inilah yang merupakan hasil akhir dari seluruh proses training, mana model terlatih yang siap digunakan untuk mendeteksi skisor di aplikasi lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh ketua kelompok saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nama saya adalah Sanul Ikram dengan NIM 10231001077. Ini saya akan melanjutkan ke bagian 8.2 dengan tema Inferencing Faster RCNN. Masuk ke pengantarnya terlebih dahulu. Apa itu Faster RCNN? Yaitu Region Based Convolutional Neural Network adalah algoritma deteksi objek yang canggih. Dalam notebook ini, model Faster RCNN yang sudah dilatih dalam format ONNX digunakan untuk mendeteksi objek gunting atau skisors pada sebuah gambar. Jadi format ONNX ini adalah format standar terbuka untuk model machine learning yang memungkinkan model berjalan di berbagai framework dan platform. Sebelumnya ini akan menginstal library-nya terlebih dahulu. Kita import di sini. Mulai dari mengimport library ONNX-nya terlebih dahulu dan juga mengimport ONNX runtime-nya atau alias ORT. Ini untuk engine eksekusi yang menjalankan model ONNX secara efisien. Dan ini import NumPy dan juga OpenCV-nya. Ini adalah load sample image. Pertama, kita mendefinisikan terlebih dahulu untuk variabel image path-nya yang berisi nama file gambar. Ini file gambarnya adalah image2.jpg. Ini untuk membaca file gambar dan disk yang menggunakan OpenCV. Terus ini untuk CVT color-nya, itu untuk mengkonversi warna gambar dari format PGR ke format RGB. Dan ini adalah untuk di resize image-nya, gambarnya menjadi ukuran 320 untuk weight dan height-nya. Dan ini image normnya ini
untuk membagi setiap nilai pixel dengan 255. Jadi pixel asli bernilai 0 sampai 255, dan yang transpose ini untuk mengubah urutan dimensi array dari H, W, C atau tinggi, lebar, dan channelnya menjadi CHW. Ini menjadi channel, tinggi, dan lebar untuk model PyTorch-nya atau ONNX nya. Dan ini tensor atau NP-expand dimensi ini adalah untuk menambahkan dimensi batch di posisi 0. Jadi dimensi berubah dari CHW menjadi 1 CHW seperti ini shape-nya nanti, dan model membutuhkan dimensi batch meskipun hanya memproses satu gambar ini. Kalau train faster RCNN ke model using ONNX runtime ini lebih dahulu variabel untuk yang menyimpan patch lokasi filenya itu ada model YOLO v8.onnx. Terus untuk untuk memuat file model ONNX nya ke dalam memori menggunakan library ONNX, dan yang checker ini untuk membuat file model ONNX ke dalam memori menggunakan library ONNX, yang hasilnya adalah objek model yang berisi struktur dan bobot jaringan saraf. Dan untuk QWERTY inference-nya ini untuk membuat sesi inferensi ONNX runtime dari file model. Nah, ini adalah untuk menjalankan inferensinya, yaitu dengan kode tersebut. Itu pertama output untuk menjalankan forward pass modelnya, QWERTY session run-nya ini dengan parameter pertama non, berarti mengambil semua output, dan parameter keduanya adalah dictionary berisi input model, dan ini langsung di print untuk mencetak hasil output model ke konsol untuk debugging. Nah, ini hasilnya, dan ini masuk ke tahapan show detection result untuk menampilkan hasil deteksinya. Ini adalah untuk kodenya. Pertama kita mengimport library matplotlib-nya terlebih dahulu, dan mengimport file utils yang berisi fungsi-fungsi pembantunya. Jadi langsung masuk ke Nah, ini untuk detection resultnya. Lihat bahwa gambar-gambarnya telah ditampilkan. Lanjut ke yang 8.3. Oke, masuk ke bagian objek counting faster RCNN. Ini adalah
Ini akan menjelaskan cara terperinci setiap baris kode pada program objek konten ini. Langsung masuk ke ini. Di sini kita harus mengimport semua library yang diperlukan terlebih dahulu, seperti OpenCV, NumPy, Torch, ONNX, Runtime, Supervision, dan juga Utils. Dan selanjutnya kita mendefinisikan kelas labelsnya di sini. Lalu di sini ada bagian untuk load sample image-nya. Itu untuk mendefinisikan daftar nama kelas atau labelnya yang digunakan oleh model dari indeks 0 adalah background dan indeks 1 adalah slicernya atau gunting. Lanjut ke ini adalah untuk load model ONNX-nya. Pertama di sini kita akan mendefinisikan terlebih dahulu untuk model YOLO V8-nya. Lalu membuat file model ONNX-nya dan memvalidasi model yang sudah dimuat untuk memastikan strukturnya valid dan sesuai standar ONNX-nya. Lalu penting membuat sesi untuk inferensi ONNX runtime. Lalu masuk ke bagian run inference on input tensor. Nah, ini kodenya adalah untuk mengubah format warna gambar dari BGR to RGB terlebih dahulu. Sini juga untuk mengubah ukuran gambarnya menjadi 320, untuk tinggi dan lebarnya juga 320. Image norm ini untuk menormalisasi nilai pixel gambarnya dari rentang 0 sampai 255 menjadi ini 2 menjadi 0010 dengan cara membagi setiap nilai dengan 255. Lalu di sini transpose untuk mengubah urutan dimensi array-nya dari format HWC yang merupakan format gambar standar menjadi format CHW, yaitu channel, height, dan width. Ini yang akan dibutuhkan oleh PyTorch dan juga model deep learning berbasis ONNX-nya. Selanjutnya ke bagian tensor ini untuk menambahkan dimensi batch di posisi pertama axis sama dengan 0-nya. Jadi shape berubah dari CHW menjadi 1 CHW. Nah, sini akan dipanggil untuk print outputnya. Lalu ke bagian define polygon zona atau interaktif. Ini terlebih dahulu kita membuka jendela interaktif bernama select ROI yang akan menampilkan gambar. Jadi nanti gunakan mengklik atau drag mouse untuk memilih area persegi dan hasilnya adalah koordinat X dan Y, X, Y, W, dan H area yang dipilih. Jadi ada ini kode untuk membuat poligonnya atau satu persegi nantinya dengan X, Y, W, dan H. Nah, ini untuk outputnya nanti ukurannya ketika ditarik poligonnya seperti ini bentuknya. Oke, ini masuk ke bagian run object counting.
atau di sini ada threshold terlebih dahulu untuk mendefinisikan nilai ambang batasnya menjadi confidence score. Jadi hanya deteksi dengan confidence di atas 0.89 atau 89% yang akan diterima. Pembandingannya untuk box scores dan juga labels, ini ada untuk ukuran, itu misalkan ukuran poligonnya dengan titik koordinat X, Y, W, dan juga H. Nah, ini jadi hasil yang akan dimunculkan nantinya ketika sudah definisikan bahwa skisor atau gunting ini sudah terdeteksi di dalam sebuah kolom atau bounding box, dan terlihat di sini bahwa dia tingkat confidence-nya yaitu 93% dan terhitung satu buah gunting di dalamnya. Oke, sekian untuk penjelasan pertemuan ke-8 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.